Kabar penggantian sejumlah menteri semakin santer terdengar. Sejumlah nama yang akan dicopot dan bertukar posisi mulai tersebar. Penggantian para pembantu presiden ini selain persoalan kinerja juga disebut-sebut bagian dari memperkuat koalisi pemerintah menjelang Pilpres 2019 mendatang. Apalagi kini suara partai pendukung pemerintah mulai terlihat tidak bulat. Utamanya terkait sejumlah isu yang hangat belakangan ini seperti RUU Pemilu dan Perpu Ormas. Umpamanya kini ada duri di dalam koalisi pemerintah. Lalu apakah isu reshuffle kali ini hanya akan mengganti menteri atau sekaligus merombak koalisi? Apakah ini adalah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengganti para menterinya? Apa untung ruginya jika ada partai koalisi pemerintah yang harus terdepak? Prime Time Talk bersama saya Valerina Daniel akan membahasnya bersama para narasumber yang telah ada di studio kami, yaitu Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Partai Pendukung Utama Pemerintah Eriko Sotarduga, dan pengamat politik CSIS J. Kristiadi. Serta dari gedung DPR telah bergabung sama kami Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Yandri Susanto. Saya sapa dulu Pak Eriko dan Pak Kris di studio. Selamat malam. Selamat sore menjelang malam Mbak Valerie. Ya, kita berjumpa lagi nih ngomongin soal reshuffle ya. Baik, kita sapa juga Pak Yandri di DPR. Pak Yandri, sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya, selamat sore Mbak Valerina. Assalamualaikum. Suaranya lumayan jelas, kadang-kadang putus-putus, tapi masih bisa dipahami lah. Baik, nanti kami coba perbaiki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Yandri. Saya ke Pak Eriko terlebih dahulu di studio. Pak Eriko, ini sebagai partai pengusung pemerintah, jadi tidak sih sebenarnya reshuffle jadi 3? Karena sebelum Lebaran kita sudah pernah membahas ini juga. Iya, Mbak Valerie, seingat saya kita terakhir bulan Mei ya, kalau tidak salah, membicarakan hal ini, dan waktu itu kita bersama-sama membicarakan. Kalau dilihat dari yang sudah terjadi 2 kali pergantian atau reshuffle, dikatakan itu terjadi pada pertama kali bulan Agustus dan yang kedua kali bulan Juli. Ya, jadi banyak perkiraan-perkiraan pada waktu kita bertemu terakhir juga akan terjadi setelah Lebaran. Ya, dan bulan Juli juga saat ini atau kan? Agustus ya, seperti itu. Tapi kalau ditanyakan kepada saya tentunya atau kepada PDI Perjuangan, ya yang mengetahui itu secara pasti tentu Pak Jokowi dan Yang Maha Kuasa. Karena memang kalau secara jujur, ya tentu beliau yang tahu kapan waktu yang tepat, ataukah terjadi reshuffle itu pada waktu yang segera ini, ataukah pada saatnya nanti. Tapi tentu, kalaupun hal itu terjadi, memang waktunya kan memang tidak mungkin terlalu dekat dengan periodisasi ini. Kalau kita lihat kan pemerintahan ini secara efektif sampai dengan pemilu yang akan datang itu sekitar 1,5 tahun lagi, seperti itu. Jadi menurut Anda, kenapa isu ini bisa muncul? Ya, kalau kita melihat memang dari penyampaian dari Bapak Presiden sendiri tentunya pada beberapa kali pertemuan bahwa ada kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan-perubahan susunan atau komposisi menteri atau apa. Tetapi sebenarnya kalau kita mengkaji secara utuh, ini sebenarnya hal-hal yang biasa, yang normal. Istilahnya kalau misalnya seperti tim sepak bola kan Pak Profesor, ini sebenarnya kan satu tim, bagaimana tim itu bisa secara utuh untuk menggolkan hasil yang terbaik tentunya, apalagi menjelang nanti pemilu yang akan datang ini. Jadi kalau memang dirasakan saat ini timnya nggak solid ya? Kalau dikatakan seperti solid atau tidak, tentu Presiden yang paling mengetahui. Tetapi katakanlah, untuk menggolkan satu keberhasilan itu, memang tim itu solid dan tim itu mempunyai kinerja yang sesuai dengan yang beliau targetkan tentunya, apalagi dengan janji daripada saat sewaktu kampanye. Tentu ini kan harus diwujudkan secara utuh, seperti itu Mbak Valerie. Oke, saya ke Pak Kris. Menurut Anda ini jawaban normatif seorang perwakilan PDIP atau memang sebenarnya ada sesuatu, ada duri dalam koalisi kali ini? Ya, begini, tergantung Pak Jokowi mengenai self persepsi terhadap dirinya. Maksudnya begini, dia dalam menjadi presiden itu persepsi dia apa sih? Apakah menjadi administrator, ataukah menjadi seorang pejuang isu ideologi, atau menjadi orang yang pragmatis dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan Pak Jokowi punya self persepsi bahwa saya adalah presiden yang akan menjadi benteng ideologi Pancasila. Itu dulu. Setelah itu baru kita tanya sama dia, kalau Pak Jokowi bersedia menjadi benteng ideologi Pancasila, apa yang dilakukan sekarang ini? Dan bagaimana Pak Presiden membaca situasi politik sekarang ini? Sebab kalau tanya sama saya,
Pak Kris, situasi seperti apa sekarang ini? Situasi sudah negara di pinggir jurang ini, ya, sudah sangat kritikal. Jadi Pak Jokowi sekarang ini harus melakukan apa saja untuk memperkuat pemerintahan dan negara ini. Nah, apa kaitannya dengan reshuffle sehingga reshuffle ini? Dalam rangka konsolidasi kekuatan pemerintah, kekuatan negara yang betul-betul ingin menegakkan Pancasila ini. Itu penjabarannya banyak, tapi itu dulu. Karena apa? Karena kalau soal-soal teknis urusan yang menteri ini berapa targetnya, menurut saya KSP tahu semua ini. KSP mempunyai alat yang canggih, bagaimana bisa mengecek real time apa yang dikerjakan masing-masing menteri, tahu semua. Nah sekarang ini kalkulasi politik. Kira-kira siapa menteri yang masih mau diajak mati untuk ideologi Pancasila ini? Siapa? Nah, itu memang itu dasar penilaian sekarang ini. Dasarnya bukan karena cuma kemudian dagang sapi dan sebagainya, tidak begitu. Nah itu pun tidak terlalu mudah karena memang masing-masing partai mungkin juga punya interest jangka pendek. Tapi Pak Presiden mesti meyakinkan itu. Oleh karena itu menurut saya segera konsolidasi pemerintahan. Kalau dia punya self persepsi bahwa saya adalah orang yang memang mau menjadi benteng, membentengkan negara ini dari segala macam kekacau baluan, saya akan lakukan sekarang ini. Dan saya akan dengan tegas memilih menteri-menteri yang mau saya ajak berjuang menuju ke sana. Berarti dari jawaban Anda ini ada kaitannya juga dengan soal Perpu Ormas yang baru? Loh, ada selalu ada tuh. Ada soal Perpu, ada soal kelompok radikal, ada soal mengenai soal KPK, ada soal segala macam hal semua itu. Tetapi intinya bahwa yang bagi saya ya, kita ada di bibir, ada di persimpangan jalan. Gitu. Kalau pemerintah sekarang memang betul-betul mau menggenjot agar ada kekuatan politik yang cukup signifikan untuk mengatasi semua persoalan ini, memang kita menurut saya kita akan masih mengarah kepada sesuatu jalan yang menjadi cita-cita para pendiri negara. Tapi kalau kita menjadi lemah ya sudahlah, pilihan orang sudah terbuka mengatakan ini pilihan di luar Pancasila, ini pilihannya. Di luar Pancasila. Oke, berarti ini memang tadi Anda katakan kaitan dengan Perpu Ormas. Dan kita ketahui memang di dalam hal Perpu Ormas ini ada satu partai koalisi pemerintah yang tidak sepaham, suaranya itu PAN. Nah, kita akan tanyakan ke Pak Yandri, ini dari perwakilan PAN. PAN disebut-sebut sebagai partai yang membalelo. Menurut Anda benar demikian? Saya kira kesimpulan itu kan terlalu dini. Jadi kita ke dalam berpartai, kemudian berkoalisi, saya kira dialog, memberi saran, memberi pendapat, menurut saya harus tetap dibuka, Pak Benar. Jadi PAN, misalkan masalah Perpu ya, Perpu PAN betul sampai hari ini masih berkoalisi dengan Pak Jokowi dan teman-teman dari PDIP dan kawan-kawan. Tapi ketika Perpu itu dikeluarkan, PAN sama sekali nggak dimintai pendapat, ya, apalagi kan Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR gitu loh. Kalau misalkan kami dikasih pendapat, mungkin betul menurut kami Perpu belum saatnya misalkan dikeluarkan. Kalaupun dikeluarkan Perpu itu ya klausul tentang pengadilan sebaiknya tidak semua dihapus. Biarlah ranah pengadilan tetap, tinggal disederhanakan pengadilan bagaimana, waktunya mungkin diperpendek. Tapi tafsir tunggal dari pemerintah itu yang menjadi kritik kami gitu. Kenapa semua pemutus ada di pemerintah, cuma cukup dengan Kumham misalkan keputusan itu diterbitkan. Nah itu mungkin sebenarnya kalau sebelum Perpu itu kami diajak diskusi, kemudian ada dialog di situ, ada saran pendapat, saya kira PAN terbuka untuk itu sebenarnya. Oke, nah sebenarnya isu reshuffle ini kan sebenarnya sudah beberapa kali muncul di permukaan, tapi belum jadi dilaksanakan. Nah kemudian sekarang isu ini kembali terhembus karena adanya dianggap perpecahan dalam koalisi. Dalam hal ini misalnya PAN menjadi salah satu partai yang disebut tidak sama dengan pemerintah saat ini. Ya. Menurut Anda apakah itu satu-satunya alasan sehingga akhirnya muncul isu reshuffle saat ini? Kalau reshuffle itu bagi kami biasa-biasa saja, karena kan dari pemerintah ke pemerintah yang lalu-lalu reshuffle bisa 1, 2, 4 kali malah, ya kan? Dan menteri ketika dilantik sebagai menteri oleh Bapak Presiden, ya hari itu juga dia siap untuk direshuffle, karena itu kan hak prerogatif Presiden. Nah tetapi yang kami pahami selama ini, bahwa reshuffle itu berbasis kinerja. Kalau berbasis kinerja tentu kader kami satu-satunya di kabinet yaitu Bang Asman Abnur, Menpan RB, kinerjanya sangat bagus. Jadi kalaupun ada reshuffle dalam waktu dekat, kalau berbasis kinerja, kami meyakini Bang Asman akan aman.
Tapi kalau misalkan parameternya dirubah atau ada pergeseran parameter atau cara pandang Pak Jokowi dan teman-teman koalisi, misalkan PAN dianggap membalelo atau membandel dengan beberapa kebijakan ya pemerintah. Misalkan kami tidak mau mendukung Ahok di Pilkada DKI, semua partai koalisi bersatu mendukung Ahok. Tetapi kami di awal kan sudah mendialogkan itu. Kami mau berkoalisi dengan PDIP dan kawan-kawan kalau begini cara-caranya. Dan kami sudah sampaikan tidak mendukung Ahok. Misalkan, toh saran kami kan benar. Akhirnya kan kalau Ahok kalah kan. Kalau misalkan waktu itu PDIP mendukung Risma, ya mungkin PDIP sebagai pemenang. Baik. Nah ini mungkin sebenarnya dialog ini perlu dibuka. Kemudian mengenai Perpu. Perpu itu kan masih tahap dialog publik ya kan. Kami juga berbicara seperti ini tentu menyerap juga aspirasi di bawah gitu loh. Nah kami sebagai anggota DPR tentu juga menyuarakan aspirasi yang berkembang di bawah. Persoalan nanti ketika Perpu itu dikirim ke DPR, apakah diterima atau ditolak, tentu PAN belum membuat keputusan secara kolektif kolegial. Jadi gitu, menurut Anda ini adalah semacam dialog yang dibangun oleh PAN, tapi bukan dianggap sebagai satu sikap yang bertentangan dengan koalisi pemerintah. Kami akan bahas lagi pemirsa mengenai hal ini di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, kita simak terlebih dahulu sejumlah data yang akan disampaikan rekan saya Eliza Hasan. Silakan Eliza. Baik, terima kasih Valeriana Daniel, dan pemirsa kita akan melihat beberapa bentuk dari koalisi dan juga yang di luar koalisi dan beberapa isu-isu mengapa akhirnya parlemen ini ataupun partai-partai ini terbelah menjadi dua. Dan kita lihat di sini di mana beberapa sebelumnya terkait dengan koalisi pendukung pemerintah. Ini partai-partai mana sajakah yang tergabung di dalamnya? Kita lihat di sini ada PDI Perjuangan yaitu 109 kursi, Nasdem 35 kursi, Hanura 16 kursi, PKB 47 kursi, P3 39 kursi, Partai Golkar 91 kursi, dan PAN 49 kursi. Jadi total untuk partai koalisi atau pendukung pemerintah yaitu sebesar 386 kursi. Sementara itu kita akan lihat di sini adalah partai-partai di luar koalisi pemerintah, yaitu adalah di mana ada Gerindra dengan jumlah 73 kursi, ada PKS 40 kursi, dan Demokrat 61 kursi. Total di luar koalisi pemerintah menjadi 174 kursi. Ya, kita lihat di sini ada beberapa isu yang akhirnya membuat beberapa partai koalisi pemerintah ini akhirnya terbelah menjadi dua. Ini adalah isu-isu krusial yang belakangan ini sering muncul, yaitu adalah terkait dengan isu RUU Pemilu. Ya, isu RUU Pemilu sendiri pun terbagi beberapa paket, diantaranya adalah paket A, dan ini adalah beberapa partai pendukung pemerintah yang mendukung paket A. Di antaranya adalah PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, dan P3, di mana partai-partai ini mendukung ambang batas parlemen 4%, ambang batas pencalonan presiden 20%, dan sistem pemilu terbuka. Lalu sebaran kursi per daerah pemilih sebesar 3 sampai dengan 10. Lalu ada juga menggunakan metode konversi suara Sainte Lague murni. Sementara itu, partai yang mendukung paket B, kita lihat di sini. Satu-satunya partai yang mendukung paket, masih dalam paket A, namun ini adalah partai di luar ya. Ini kalau ini kita lihat perbedaannya hanya di sebaran kursi daerah saja, di mana PKB memilih berbeda dibandingkan dengan partai-partai lain, karena adalah PKB memilih bahwa sebaran kursi per daerah sebesar 3 sampai dengan 8. Sementara beberapa partai yang lain seperti PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, dan P3 memilih untuk 3 sampai dengan 10. Untuk hal lainnya, PKB sepakat dengan partai koalisi pemerintah lainnya. Baik, kita lanjutkan di mana untuk masih terkait dengan isu RUU Pemilu, di mana PAN memilih untuk paket B. PAN memilih paket B dengan ambang batas pencalonan, kita lihat di sini presiden sebesar 0%, dengan ambang batas parlemen 3,5 atau 4%,
Sistem pemilu terbuka, sebaran kursi per daerah pemilihan sama dengan yang lain yaitu 3:10. Metode konversi suara yaitu dia kuota hare. Selanjutnya kita lihat dari partai di luar koalisi pemerintah. Ini ada PKS, Gerindra, dan juga Demokrat. Mereka ketiganya tidak memilih salah satu paket yang diberikan, baik paket A ataupun paket B, dan ketiganya meminta untuk diputuskan di paripurna. Kita akan melihat isu lainnya yang menjadi pembahasan dalam kita lihat yang menjadi terbelahnya isu di parlemen ini, selain dengan tadi adalah isu RU Pemilu, kali ini ada isu Perpu Ormas. Yang setuju terkait dengan Perpu Ormas adalah PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, P3, dan PKB. Sementara yang tidak setuju adalah PAN, PKS, dan juga Gerindra. Padahal kita tahu sebenarnya PAN adalah partai koalisi pemerintah. Satu-satunya yang tidak bersikap terkait dengan isu Perpu ini atau Perpu Ormas ini adalah Partai Demokrat. Ya, nah karena isu-isu ini kita tahu bahwa isu hangat ini baik isu RU Pemilu dan juga isu Ormas ini hingga akhirnya muncullah beberapa isu lainnya yang mengatakan bahwa terkait akan adanya perombakan kabinet atau yang dikatakan juga dengan reshuffle kabinet. Kita akan lihat siapa sajakah yang dikabarkan akan menggantikan posisi siapa. Nah ini dia, kita akan lihat sini rombakan kabinet. Ya, ini kalau kita lihat Menteri PAN RB Asman Abnur dari PAN, kemudian ada Menteri Desa PDT Eko Putro Sajoyo dari PKB, kemudian ada Menpora Imam Nahrawi dari PKB dan Menaker Hanif Dakiri dari PKB juga yang dikabarkan akan dicopot. Lalu kemudian ada Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dari PDIP, ada Menteri BUMN Rini Sumarno secara profesional, dan selanjutnya tadi adalah beberapa nama-nama yang dikabarkan akan dicopot atau isu. Nah kali ini adalah kalau kita lihat pergantian posisi atau substitusi posisi menteri. Ini skenario pertama, kemungkinan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani akan dipindahkan menjadi atau menuju Kementerian Koordinator Perekonomian. Kemudian Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brojonegoro akan menggantikan Menteri Keuangan. Skenario kedua, ini Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menjadi Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akan menjadi Menteri Keuangan. Dan skenario yang ketiga, di mana Sri Mulyani yaitu Menteri Keuangan menjadi Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brojonegoro akan menjadi Menteri Keuangan. Lalu Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Sofyan Jalil akan berada menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Yaitu tadi kalau kita lihat beberapa hal yang akhirnya muncullah isu terkait dengan perombakan kabinet ini ataupun koalisi ini. Kita akan kembali ke Valerina. Baik, terima kasih Eliza atas informasi yang disampaikan. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Saya ke Pak Eriko terlebih dahulu. Tadi kita sudah lihat ya ada beberapa isu yang membuat ini terlihat ada perpecahan di koalisi. Ada RU Pemilu, kemudian juga ada Perpu Ormas. Nah, dan juga tadi Pak Yani sempat mengatakan di segmen berikutnya bahwa ini sebenarnya dialognya PAN. Jadi bukan ini menunjukkan ketidakpatuhan dalam satu koalisi, tapi ini sebuah proses memberikan masukan. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan Sekjen PDIP, Pak Hasto mengatakan ini kalau bisa berbeda ya sudah, tidak usah di dalam koalisi lagi. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya Mbak, sebenarnya kalau kita melihat ya dari wawancara lengkap dari Pak Sekjen itu kan tentunya ada satu jawaban atau satu komentar itu kan karena ada pertanyaan, pertanyaan dari teman-teman media. Ya sebenarnya yang disampaikan oleh
Pak Sekjen itu ya memang seharusnya seperti itu. Kenapa? Kalau dikatakan kita bersama-sama, kan itu pertanyaannya, apakah dikatakan bisa bersama-sama terus dan kemudian menjadi satu kesatuan atau koalisi yang terus? Kan ini kan harus ada kebersamaan, kan itu yang disampaikan oleh Pak Tadi Sekjen. kalau kata Pak Yandri tetap bersama walaupun ini ada perbedaan. Tapi itu kan ini berupa ditunjukkan dialog. dengan apa namanya, dengan selama ini yang dijalankan kan seperti itu. Ingat loh Mbak Valerie, artinya di sini sistem parlemen saja koalisi itu perlu satu koalisi yang solid. Ini sistem parlemen, apalagi ini namanya sistem presidensial kan begitu. Yang artinya memang bahwa presiden itu mempunyai satu katakan kesatuan dengan parlemen dalam hal ini begitu. Di mana parlemen tentunya melihat apakah ini ke depan seperti apa, ya itu haknya masing-masing dari masing-masing partai. Tapi sebenarnya kan begini ya Mbak Valerie, kalau kita memang mempunyai katakan, kan tidak masalah juga tidak bersama-sama di dalam satu koalisi. Atau seperti katakan PDI Perjuangan dulu, di luar daripada pemerintahan, kan tidak jadi satu masalah juga. Jadi menurut Anda harus jelas ya, kalau memang sebenarnya tidak kan sepakat begitu. bisa Jadi di begini, luar, Mbak tidak harus Valerie, bersama-sama. seperti pernah saya bahas juga di sini pada waktu yang lalu, bahwa nanti masyarakat akan menilai seperti apa. Jangan salah. Masyarakat Indonesia itu sudah sangat dewasa, Prof. Dia akan melihat nanti, dan siapa yang tidak konsisten dalam hal itu, tentu nanti dalam pemilu akan datang akan mengalami akibatnya, dan itu sudah terjadi kalau kita lihat pada pemilu yang lalu. Jadi sebenarnya hal ini hal yang biasa saja ya. Artinya kalau memang tidak ini ya juga tidak di dalam tidak masalah, di luar kan juga tidak masalah juga Mbak Valerie. Baik, saya tanyakan ke Pak Yandri. Pak Yandri masih bersama kami dari gedung DPR kan Pak. Ya, ini bagaimana komentar Anda? Sebenarnya PAN itu masih sehati tidak sih dengan Presiden Jokowi? Kalau masalah evaluasi, Mbak Peralina, jadi kita serahkan penuh kepada Pak Jokowi, ya kan? Apakah PAN akan dikeluarkan atau tetap bersama koalisi? Tentu pihak kami kan pihak yang pasif, ya. Benar, saya setuju dengan Pak Eriko tadi. Di luar atau di dalam pemerintah ya sama-sama mulianya. Bagaimana kita berkomitmen terhadap kebangsaan, ya kan? Pancasila itu final, NKRI itu final, itu kan udah kesepakatan kita semua. Tetapi dalam hal misalkan mengambil beberapa keputusan, kita hormati juga sistem di partai masing-masing tentu kan berbeda. Sekali lagi kami dalam mengambil keputusan tidak serta-merta misalkan kami setiap keputusan pemerintah harus didukung dengan membabi buta atau harus pasti kita dukung tanpa misalkan saran dan masukan. Saya kira kan sebagai teman yang baik sebenarnya memberikan masukan itu juga baik gitu loh. Memberikan saran juga harus ditunggu oleh sesama koalisi. Tetapi sekali lagi kalau toh pada akhirnya kami harus dikeluarkan dari koalisi, bagi kami juga nggak ada masalah. Bagi kami juga nggak ada beban. Bagi kami mendengar aspirasi konstituen kami juga jauh lebih penting gitu. Tetapi sekali lagi karena hak prerogatif itu ada di Pak Jokowi, kami serahkan kepada Pak Jokowi. Dan kalau tadi berbasiskan kinerja, sekali lagi kami akan sampaikan Menteri dari PAN sangat bagus kinerjanya. Tetapi kalau ukurannya adalah urusan-urusan politik yang seperti Perpu, kemudian undang-undang pemilu, pilkada DKI, itu jadikan barometer untuk mengevaluasi apakah PAN layak atau tidak layak di koalisi, sekali lagi itu pun kami serahkan kepada Pak Jokowi. Gitu. Baik, nah kalau misal tadi Anda mengatakan inilah sebenarnya sebuah dialog, kenapa dialog itu tidak dilakukan secara tertutup tapi kemudian diwujudkan dalam bentuk perbedaan sikap sehingga akhirnya menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, apakah ini koalisi sebenarnya masih solid atau tidak? Iya. Saya katakan tadi, dari awal PAN masalah Perpu sama sekali nggak diajak duduk bersama ya. Kemudian dalam rancangan undang-undang pemilu yang memang sangat intensif kita bahas di DPR, beberapa kali pertemuan resmi yang diinisiasi oleh Pak Wiranto, misalkan PAN nggak pernah diajak gitu loh. Nah, sementara kami kan masih di koalisi. Sejatinya kalau misalkan ada perbedaan, kemudian ada silang sengketa pendapat, itu ya mari kita duduk bersama, duduk satu meja, mungkin ada argumentasi yang sama, ada argumentasi yang berbeda, kita cari titik temu. Misalkan kenapa kami sampai hari ini masih antara 0% atau 10%. Tentu kami ada alasan-alasan yang rasional juga. Nah itu mungkin perlu didialogkan gitu loh. Nah ini yang menurut kami selama ini kalau ada dialog dari awal saya kira mungkin akan lebih baik. Tapi sekali lagi masalah Perpu kami tidak diajak untuk berkomunikasi, tidak dimintai saran. Yang undang-undang pemilu juga kami beberapa kali Pak Wiranto mengadakan pertemuan.
ya kami tidak bisa ikut secara langsung karena tidak diundang. Gitu. Ya, saya tanyakan ke Pak Eriko dulu, Pak Yandri, ini kayaknya katanya koalisi tidak berjalan, dalam artian komunikasi tidak ada, koordinasi antar partai juga tidak. Benar demikian apa tidak? Jadi begini Mbak Valerie, ini kan kita harus melihat dari dua sudut ya. Pertama kita bicara dari RUU Pemilu tentunya kan. Kalau RUU Pemilu ini kan sudah berjalan cukup lama Mbak Valerie, berjalan di DPR. Ini kan proses-proses fraksi dan itu saya rasa sudah sering dijelaskan sama Mas Arief baik di media cetak atau di televisi bahwa proses yang demikian panjang itu pada akhirnya juga sampai pada titik tadi yang disampaikan oleh tim dari Berita Satu tadi seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu proses yang baru atau yang akan atau yang sedang, tapi sudah demikian panjang perjalanannya. Kalau kita lihat juga dengan Perpu ini, kenapa pemerintah mengeluarkan? Tentu ada sesuatu yang benar-benar situasi sekarang ini situasi yang tidak bisa lagi disikapi dengan katakan kita masih harus melihat lagi. Ini bahayanya sudah ada di depan. ISIS dan lain-lain. Bahkan sudah ada masukan yang dikatakan dari Filipina nanti akan masuk ke Indonesia. Begitu juga hal-hal lain yang menyangkut terhadap Pancasila tadi seperti disampaikan oleh Profesor J.B. Kristiadi. Tapi bukankah seharusnya kalau dalam koalisi itu ada dialog? Nah, silakan kan mengomentari sekarang ini kan juga tidak ada satu masalah. Tetapi kan tentu sikap ini nanti yang dilihat kan begitu. Tentu tidak mungkin sembarangan seperti pemerintahan Pak Jokowi, seperti Pak Jokowi yang selama ini selalu memberikan kesempatan kepada semua untuk berbicara. Tetapi dalam Perpu ini kan tentu ada sesuatu hal yang sudah sangat mendesak, yang tidak bisa lagi kita tunggu nanti 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Apakah kita mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Kan tidak seperti itu. Nah, artinya pemerintahan ini kan tentu punya proses. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau pemerintahan ini benar, nanti kan hasilnya kan akan terlihat di pemilu yang akan datang. Oke, kalau memang ada hal yang nanti juga akan dievaluasi pada saat pemilu yang akan datang. Iya, Pak Kris, menurut Anda sebenarnya memang koalisi ini memang solid apa tidak sih sebenarnya sehingga akhirnya kita bisa lihat perpecahan? Menurut saya kalau dari PAN belum ada istilahnya sikap yang tajam, perpecahan tidak ada. Saya bisa memahami misalnya soal dialog. Ada pernyataan Mas Sekjen PDIP dan pernyataan Mas Yandri itu juga bagian daripada dialog menurut saya. Nah, dan sebetulnya saya yang belum mengerti begini, kalau mendengar kata-kata Mas Yandri itu sebetulnya PAN itu cukup akomodatif dan cukup mau nyaman mau bersama-sama Pak Jokowi menurut saya ya menurut saya. Nah, tetapi yang saya rasakan ini mungkin ada persoalan di internal di PAN yang membuat teman-teman di PAN tidak bisa sepenuhnya dengan cepat dan tegas memang saya bagian koalisi secara konsekuen. Itu mungkin memang ada di dalam internal PAN sendiri ada sesuatu yang memang membuat teman-teman di PAN ini harus perlu dialog dan sebagainya. Dan saya kira memang juga dialog di internal PAN saya kira juga perlu dilakukan secara lebih intensif supaya kemudian bisa lebih jelas sikapnya seperti apa. Meskipun sekarang ini saya misal soal Perpu, saya bisa mengerti. Saya bisa mengerti pemerintah menerbitkan Perpu, saya bisa mengerti itu. Tetapi saya juga bisa mengerti bahwa jangan sampai Perpu ini nanti menjadi hukum gregetan. Ya kan? Hanya apa? Hanya digunakan dengan otoritas tunggal yang kemudian yang beda pendapat dengan pemerintah itu menjadi lawan pemerintah. Jangan begitu nanti. Ini juga ada baiknya tuh. Tapi menurut saya internal di PAN menurut saya harus lebih terkonsolidasi. Baik, saya tanya ke Pak Yandri, emang benar Pak tidak ada konsolidasi yang tunggal di PAN mengenai Perpu ini? Kalau PAN itu sistemnya kan kolektif kolegial, Pak Jiksredi. Jadi PAN selalu mengedepankan rapat-rapat resmi di partai. Misalkan ketika kami masuk koalisi Pak Jokowi, kami mengadakan Rapimnas seluruh PAN se-Indonesia kami undang. Bagaimana rencana dengan koalisi Pak Jokowi. Termasuk hal-hal yang sangat strategis, misalkan masalah undang-undang pemilu. Kami kan ada hasil Rakernas, rekomendasi-rekomendasi Rakernas. Nah itu perlu kami sampaikan dulu kan ke publik. Perlu kami sampaikan juga ke konstituen bahwa kami berjuang seperti ini. Nah yang saya katakan tadi, kami tetap mau berdialog. Tapi kan beberapa kali pertemuan, kenapa kami nggak diajak gitu loh, Mbak Fernel. Jadi sebenarnya saya setuju dengan Prof tadi. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Selama kita ini bisa memahami satu sama lain. Nah kalau masalah Perpu tadi, ya kalau misalkan harus dikeluarkan, tapi kan kami memberikan saran.
misalkan klausul tentang pengadilan sebaiknya misalkan tidak dihapus semua. Jangan sampai tadi kata Prof tadi ya pemutus tunggal itu ada di pemerintah sehingga nanti semua yang dianggap berlawanan dengan pemerintah bisa dibasmi. Itu kita nggak mau seperti itu. Maka dialog-dialog itu dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah, menurut saya ini, menurut PAN, perlu duduk bareng dulu gitu loh. Sebelum sesuatu yang sangat strategis itu dilemparkan ke publik. Sehingga nanti kita jawabannya sama, tidak ada lagi ada perdebatan di publik. Nah sekarang kan kami nggak diajak, tiba-tiba misalkan Perpu keluar. Nah ketua umum kami ya menyarankan seperti itu. Kalau kami misalkan diminta pendapat, walaupun bisa jadi pendapat kami itu yang diberikan kepada Pak Jokowi belum tentu juga dipakai. Tetapi ruang untuk menyampaikan pendapat atau dialog atau memberi saran itu ya mari kita buka sama-sama. Nah itulah namanya berkoalisi gitu loh. Baik, itulah namanya koalisi ya. Jadi ada mungkin dialog yang mutual di antara berbagai pihak dalam koalisi tersebut. Nah tentunya kita juga akan membahas yang lainnya yaitu soal reshuffle kabinet ini. Siapa-siapa saja menteri yang akan terdepak dalam reshuffle berikutnya jika jadi dilaksanakan. Kami akan kembali saja berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Kris terlebih dahulu. Pak Kris, menurut Anda sebenarnya kalau melihat kondisi seperti ini yang terbaik dilakukan adalah reshuffle kabinet atau sebenarnya merombak koalisi total menjelang Pilpres 2019? Begini, sekarang ini menurut saya Pak Jokowi perlu teman. Teman setia untuk apa? Untuk memperkuat negara yang sudah diancam dengan hal yang sangat ideologis. Nah untuk itu menurut saya ya sekarang ini diperbanyak teman yang setia yang memang mau diajak. Ayo bersama-sama kita ke jalan yang lurus di sana. Nah, oleh karena itu, menurut saya sebetulnya semakin banyak yang bisa diajak semakin baik. Tapi kalau yang diajak juga punya agenda lain itu tentu kemudian harus ada kompromi terungkur di tingkat apa sehingga mereka tetap bisa menjadi satu bersama-sama. Oke. Nah, kalau sekarang ini sangat diperlukan proses sekarang ini. Kalau misalnya kita lihat tadi sudah ada beberapa nama-nama yang beredar yang akan diganti katanya. Menurut Anda itu memang sudah menunjukkan arah-arah untuk dilakukan reshuffle ataupun mungkin perombakan total suatu koalisi? Begini perombakan koalisi menurut saya akan sangat tergantung dari tentu sikap masing-masing anggota koalisi. Dan saya setuju dengan Mas Enrico bahwa Pak Jokowi juga harus tegas ya. Tegas tapi tidak membabi buta tegasnya. Tapi bagaimana ketegasan itu juga dituangkan di dalam kompromi-kompromi yang masih masuk akal. Masuk akal artinya apa? Artinya paling tidak juga rakyat tahu bahwa kompromi itu sebetulnya untuk menyelamatkan pemerintahan yang dianggap oleh rakyat masih baik seperti ini. Ya, saya begitu. Oke, saya ke Pak Eriko. Pak Eriko, menurut Anda akan seperti apa nanti reshuffle ini? Ya, pertama tadi yang disampaikan oleh Profesor JB Kristiadi tadi ya, itu tentu penting teman seiring sejalan sampai dengan akhir tentunya ya. Akhir itu sampai nanti dengan 2 tahun lagi kalau kita menghitung. Tapi kalau secara efektif sampai dengan pemilu akan datang itu 1,5 tahun. Itu pertama itu. Kedua, memang penting sekali basis kinerja ini. Kenapa Mbak Valerie? Kalau kita melihat situasi perekonomian dunia saat ini juga tidak mudah. Bukan hanya situasi perekonomian dunia, situasi keamanan, situasi permasalahan-permasalahan geopolitik. Jadi ini harus diselesaikan dengan komprehensif, betul-betul. Memang langkah pemerintah sudah sangat tepat dengan membangun infrastruktur kan begitu. Tapi tidak hanya infrastruktur saja, tapi bagaimana pembagian kue ini yang lebih merata. Bagaimana sampai di tingkat-tingkat desa bahwa masyarakat merasakan pembangunan itu sendiri. Dan ini perlu dipercepat. Infrastruktur sudah berjalan, tapi perekonomian di sana juga harus berputar memberikan feedback yang baik. Kalau kita lihat seperti pertumbuhan perekonomian di angka 5,2%, Mbak Valerie, itu sebenarnya baik. Tapi sebenarnya bisa lebih dari itu. Karena kenapa? Untuk menampung tenaga kerja, Pak JB Kristiadi, Prof, itu mesti paling tidak di atas 7%. Dalam pertumbuhan penduduk, kemudian dalam nanti demografi, katakan bonus demografi yang akan dirasakan pada saat mendatang ini. Nah ini harus ditata saat ini. Nah saya rasa itu yang barangkali. Jadi isunya adalah soal ekonomi dan keamanan. Jadi kemungkinan akan menteri-menteri di bidang itu yang akan diganti. Lagi loh, Mbak. Ya di dalam Mas Enrico benar sekali tuh. Ekonomi, infrastruktur dibangun. Tetapi sekarang ini kalau kita juga tidak mempunyai cara yang canggih bahwa hal-hal yang masuk akal bisa dikalahkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Apa itu misalnya contohnya? Loh, isu-isu primordial. Isu-isu primordial begitu dahsyat. Bisa menghajar orang yang berprestasi. Yang puas, saya puas kerjanya si Ahok itu. Pilih nggak mau. Kenapa? Karena kodratnya lain sama kita. Bisa begitu, ya nggak?
Ini tugas Pak Jokowi lebih berat lagi, karena bagaimana dia juga bisa mengemas hasil ini, yang hasil itu juga tidak tiba-tiba loh. Kalau dibangun Papua jalan tol atau kereta api, bukan kemudian setahun kemudian ada produksi ekonomi yang mensejahterakan masyarakat, masih perlu waktu itu. Ya. Jadi ini juga tugas ini menurut saya harus bersama-sama. Tentu partai-partai juga harus menyadari itu bahwa apa? Bahwa pertarungan, kecuali pertarungan realitas hasil konkret, tapi pertarungan opini yang sudah keruk, ya, dengan kebencian dan permusuhan itu masih terasa. Sekarang masih terasa sekarang ini. Oke. Sampai dibentuknya dengan UKP. Pancasila itu kan Pancasila itu kan untuk melawan itu sebetulnya. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kami ya melihat ya, artinya saya dan juga dari partai melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah sangat baik, tapi ini harus memang lebih difokuskan lagi. Dan ini yang sebenarnya dituju oleh Pak Jokowi, membentuk tim yang betul-betul memang tangguh. Satu tim itu tidak bisa hanya karena satu orang atau dua orang, tapi betul-betul satu tim yang utuh. Siapa yang menyerang, siapa yang bertahan, siapa yang betul-betul bisa menjaga dan tahu prioritas dengan baik dan tahu prioritas. Dan ada yang jaga. Ini medsos ini gila-gilaan, jaga betul nih. Supaya kalau tidak beres, tembak juga kan begitu loh. Ditembak bukan ditembak orangnya. Artinya diperlakukan secara adil, tapi jangan sampai kemudian kebebasan itu justru digunakan untuk menghancurkan demokrasi. Dan kalau kita melihat yang disampaikan Prof oleh Pak Jokowi, jelas bahwa kalaupun ada yang tidak setuju dengan Perpu ini, silakan menggugat di pengadilan. Kan sebenarnya semua sudah dibuka, artinya equal itu sudah ada perlakuan yang seimbang. Tapi kita dukunglah, berikanlah kepercayaan kepada beliau untuk memilih timnya yang terbaik. Apakah beliau mau mengadakan reshuffle saat ini ataupun tidak, itu tentunya beliau yang sangat memahami. Oke, saya ke Pak Yandri di gedung DPR. Pak Yandri, bagaimana komentar Anda dari PAN? Ya, sekali lagi saya sampaikan dari awal tadi, reshuffle sesuatu yang biasa ya, karena itu mutlak dan hak subjektif atau hak prerogatif Bapak Presiden. Dan Pak Jokowi diberi mandat oleh rakyat untuk sampai tahun 2019. Kita percayakan aja kepada Pak Jokowi, kalaupun partai-partai koalisi memberi saran kepada Pak Jokowi perlu reshuffle, Menteri A, Menteri B yang direshuffle atau Menteri A yang dipindahkan di tukar tempat, saya kira itu sekedar saran. Toh pada akhirnya Pak Jokowi lah yang tahu kebutuhan untuk sisa masa jabatannya. Nah oleh karena itu PAN sangat menghormati itu. Ketika misalkan ada evaluasi, kalaupun nanti misalkan PAN kena reshuffle ya, sekali lagi kami kan bersifat pasif, nggak bisa ngotot, nggak bisa ngoyo. Tetapi dari awal saya sampaikan, kalaupun ukurannya berbasis kinerja, Bang Asman Abnur sampai hari ini kinerjanya bagus. Tapi kalau mungkin ada sisi lain, misalkan Pak Menteri menilai kader PAN kurang pas sehingga perlu ada perbaikan di sana sini dan harus diganti, sekali lagi serahkan kepada Pak Jokowi, kami tidak bisa menjangkau itu semua. Nah tetapi kalau kami misalkan diajak dialog, diajak beri saran, tentu kami dengan senang hati akan duduk bersama dengan Pak Jokowi untuk memberi saran bagaimana sisa masa jabatan ini supaya lebih maksimal dan lebih efektif. Gitu, Pak Pilar. Baik, saya kembali ke studio ini. Kalau misalnya lihat dari jawabannya, PAN sudah legowo ya kalau misalnya ternyata memang terdapat seperti isu yang beredar saat ini. Menurut Anda, ini merupakan satu hal yang positif atau tidak untuk koalisi pemerintah sendiri dengan koalisi seperti itu? Ya, sekali lagi apa yang disampaikan Mas Yandri tadi tentunya kan sesuatu hal yang sangat positif. Artinya tidak ada hal yang negatif dalam hal seperti ini, dan memang sepenuhnya untuk namanya katakan reshuffle atau pergantian kabinet itu adalah hak sepenuhnya daripada Pak Jokowi, dan kita meyakini pasti Pak Presiden juga mempunyai pandangan yang jauh untuk kedepannya seperti apa yang mau dituju dalam 1,5 tahun. Kalau katakan ini dalam lap terakhir ini, terakhir dalam periode ini. Nah ini sebenarnya kan kuncinya di sini. Kalau seperti lari estafet atau apa kan di pelari terakhir ini yang paling menuju kepada sasarannya. Seperti itu Mbak Valerie. Kami meyakini bahwa Pak Jokowi tentu berpikir dan memutuskan yang terbaik di saat yang akan datang. Baik, Pak Kris, kalau membaca situasi saat ini kira-kira bagaimana? Apakah akan ada partai baru masuk lagi atau mungkin hanya sekedar mengeluarkan partai yang tidak solid? Saya kira Pak Jokowi mesti akan hati-hati, dan menurut saya Pak Jokowi akan tetap berusaha merawat koalisi yang sudah ada, yang sudah di tangan akan dirawat dengan baik. Ya, artinya kalau tidak keterlaluan bahwa dia juga sudah sangat menyimpang atau hal-hal yang dianggap akan memperlemah pemerintahan, pasti akan masih diakomodasi. Dan kalau bisa tambah lagi menurut saya, tambah lagi tadi dengan janji tadi bahwa bukan tambah karena mau transaksi, tapi tambah karena kami mau menjadi berteman dengan seorang presiden yang bisa dipercaya
dan terbukti bekerja ya untuk orang banyak. Wah, ini kabar baik buat PAN ya, jadi mungkin nggak akan didepak ya dari koalisi. Menurut tapi saya Pak mungkin... Jokowi akan tetap memelihara semaksimum mungkin. Kalau yang baru masuk siapa kemungkinan? Kenapa itu? Kalau yang baru masuk koalisi kemungkinan siapa? Hanya Pak Jokowi dong. Kita mau tahu siapa ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kira-kira menurut Anda kapan nih akan reshuffle nih? Tadi Anda katakan ada wangsit kapan kira-kira Pak? Nah, ini taruhan aja. Kalau saya memilih, ini kan lalu insting-insting aja nih, ya kan. Andai kata diumumkan, itu mungkin akan dipilih hari Rebu. Kenapa Rebu? Karena Rebu, karena saya lahir pada hari Rebu, itu aja. Jadi ini insting Anda, bukan Pak Jokowi. Ya, oke, baik. Kalau menurut Anda dari PDIP sendiri, bagaimana kemungkinan kalau yang menjadikan reshuffle jilid 3 terjadi, kapan akan dilaksanakan? Ya, kalau waktu yang tepat itu tadi kan Prof. J.B. Kristiadi Rabu, kalau saya lahir hari Kamis, nanti saya katakan hari Kamis kan bisa juga seperti itu. Tapi pastilah beliau kalau maupun mengadakan reshuffle tentu tidak akan jauh-jauh waktunya lagi. Kalau kita lihat dari 2 reshuffle yang terakhir di Juli atau Agustus. Karena sekali lagi lab terakhir ini kalau kita lihat waktu bersihnya sampai dengan pemilu yang akan datang itu 1,5 tahun lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau terjadi reshuffle dalam waktu yang tidak terlalu jauh lagi, kalau tidak pun dalam waktu yang tidak terlalu jauh lagi, ini berarti masih terus sampai pada saat akhir. Dan dugaan kami tentunya ya, kami, karena tentunya yang mengetahui pasti adalah Pak Jokowi, bahwa ini kalau terjadi pun ini adalah reshuffle yang terakhir. Reshuffle terakhir, baik. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Riko sudah bersama kami di studio, dan terima kasih kepada Pak Yandri yang sudah bergabung dari gedung DPR RI.